Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Prima Oktavia Stuti. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Teknik Sipil Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang. Pembuatan media pembelajaran ini saya gunakan untuk kepentingan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT. Pada bobot penilaian di PDD UKT-PT saya memberikan persentase 40% untuk aspek pengajaran. Sebab pengajaran merupakan pelaksanaan dari aspek Tridharma Perguruan Tinggi yang sangat penting. RPS sangat penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau PBM. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya selalu memberikan RPS di awal perkuliahan sebagai gambaran awal kepada mahasiswa nantinya akan mendapatkan materi pembelajaran terkait apa saja dalam satu semester atau 16 kali pertemuan. Di awal pembelajaran, agar saya dapat mengetahui kesiapan mahasiswa untuk menerima materi, saya terbiasa memberikan post-test untuk mengetahui seberapa jauh mahasiswa memahami terkait topik yang akan saya bahas di kelas. Kemudian, di akhir pertemuan, saya terbiasa memberikan pretest dalam bentuk soal yang kadang saya unggah dalam bentuk kuisis ataupun dalam bentuk tanya jawab dan juga dalam bentuk soal yang perlu diselesaikan oleh mahasiswa. Video pembelajaran yang akan saya unggah sebagai bukti pengajaran pada PDD UKT-PT adalah terkait mata kuliah Mekanika Tanah 1. Sebagai lampiran dari video tersebut, saya sudah mengunggah RPS terkait Mekanika Tanah. Mekanika Tanah 1 sendiri merupakan mata kuliah Basic Engineering di program studi Teknik Sipil Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang. Mata kuliah ini diberikan pada semester 3 dan akan diberikan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester. Mata kuliah ini berisikan gambaran umum serta ruang lingkup tanah, batuan, dan sifatnya, kemudian analisa saringan serta distribusi ukuran butir, dan batas-batas Atterberg yang nantinya digunakan untuk klasifikasi tanah. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan program studi Teknik Sipil Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang pertama, mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar teori dan konsep dalam merancang, menganalisis, dan menyelesaikan masalah di bidang teknik sipil dengan pendekatan ilmiah dan berbasis teknologi. Kemudian, mampu menggunakan alat dan perangkat lunak teknik, serta menguasai teknik dan metode modern yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pengawasan proyek konstruksi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Mekanika Tanah 1, terdapat 3 CPMK. Untuk yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar tanah, batuan, dan sifatnya. Kemudian untuk CPMK 2, memahami dan menerapkan analisa saringan, distribusi ukuran butir, dan batas-batas Atterberg. Dan untuk CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengklasifikasikan golongan tanah berdasarkan tekstur, menggunakan metode AASTO, dan juga terakhir menggunakan metode USGS. Sub CPMK pembelajaran mata kuliah. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa sub CPMK. Sub CPMK dapat tersusun dari turunan CPMK.
CPMK ke-1 atau CPMK pertama terdapat satu sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar tanah dan batuan beserta sifatnya. Kemudian untuk CPMK 2 terdapat dua sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep analisa saringan dan distribusi ukuran butir. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep batas-batas atebok. Untuk CPMK 3 terdapat 3 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengklasifikasikan golongan tanah berdasarkan tekstur. Selanjutnya untuk yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasi golongan tanah menggunakan metode AASTO. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengklasifikasi golongan tanah menggunakan metode USGS. Adapun materi pembelajaran yang saya berikan selama 16 kali pertemuan meliputi yang pertama, tanah dan batuan beserta sifatnya. Kemudian, analisa saringan dan distribusi ukuran butir. Selanjutnya, ada batas-batas atebek. Kemudian, klasifikasi tanah berdasarkan tekstur. Kemudian, klasifikasi tanah menggunakan metode AASTO, dan yang terakhir, klasifikasi tanah menggunakan metode USGS. Untuk metode penilaian, saya menggunakan beberapa komponen penilaian dengan presentase yang telah saya tentukan dan sudah saya tulis di RTS. Untuk komponen penilaian dengan tugas pertama, ini untuk sub CPMK 1, presentasenya 5%, disusul dengan tugas 2 sub CPMK 2. Untuk yang pertama, itu adalah 5%, kemudian dilanjut UTS 25%, selanjutnya untuk tugas 2 itu untuk sub CPMK 2.2, 10%, kemudian untuk tugas 4 sub CPMK 3.1 10%, dan selanjutnya ada tugas kelima sub CPMK 3.2 itu menyumbang 10%, dan yang terakhir tugas ke-6 ini untuk evaluasi di sub CPMK 3.3 10%, dan yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester, sebanyak 25%. Jadi totalnya ada 100%. Referensi yang saya gunakan dalam menunjang keberlanjutan kelangsungan pembelajaran di mata kuliah Mekanika Tanah 1, saya menggunakan beberapa referensi utama. Di antaranya yang pertama, buku Mekanika Tanah Jilid 1 karangan Hardiatmo di tahun 94. Kemudian ada buku Mekanika Tanah 2 terkait soal dan penyelesaian 1. Mohon maaf. Mekanika Tanah soal dan penyelesaian 1 karangan Hardiatmo di tahun 2017. Kemudian ada buku Principle of Geotechnical Engineering, ini karangan Braja di tahun 92. Selanjutnya ada karangan Braja lagi di tahun 95, yaitu terkait mekanika tanah, prinsip-prinsip rekayasa geoteknis. Dan yang terakhir buku Soil Mechanics karangan Craig di tahun 78. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan aktivitas secara offline, online sinkronus ataupun asinkronus. Untuk offline, pelaksanaannya jelas ada di kelas. Kemudian untuk online sinkronus, terkadang saya menggunakan media Zoom. Kemudian untuk yang asinkronus, di kelas untuk tugas, kemudian RPS, di awal saya selalu menekankan bahwa saya menggunakan LMS atau Learning Management System berupa Google Classroom. Baik, berikutnya saya akan menunjukkan video pembelajaran secara online sinkronus menggunakan media Zoom untuk mata kuliah Mekanika Tanah 1. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya sudah mau hadir di kelas malam saya hari ini. Baik, semoga teman-teman juga sehat selalu.
hari ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah, eh, mohon maaf, mekanika tanah. Oh iya, saya sampai ngeblank ya, karena apa namanya tambahan ekstra ini. Oke, baik, nggak apa-apa. Oke, mekanika tanah kita belajar untuk di pertemuan ini terkait klasifikasi tanah. Nanti sampai berhenti di AASTO. Jika teman-teman nanti belum paham, boleh bertanya di sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan untuk share screen. Oke, sebentar. Hmm. Hmm. Oke. Apakah sudah terlihat untuk ini tampilannya teman-teman, teman-teman mahasiswa? Sudah, Sudah Bu. Ibu. Oke, sudah. Oke. Jadi sama seperti pertemuan sebelumnya, untuk mekanika tanah satu ini nanti akan dilanjutkan ke praktikum ya. Jadi kalian memang harus menguasai terkait apa namanya materi di klasifikasi tanah ini gitu. Nah, klasifikasi tanah, sebentar ya. Oke, di pendahuluannya saya akan menjelaskan terkait klasifikasi klasifikasi tanah sendiri adalah sistem pengaturan beberapa jenis tanah yang berbeda-beda, namun memiliki sifat yang serupa ke dalam kelompok-kelompok dan subkelompok-subkelompok berdasarkan pemakaiannya. Jadi, output dari kita nantinya belajar klasifikasi tanah adalah bagaimana cara kita nanti mengelompokkan sebuah tanah kayak gitu. Nah, klasifikasi tanah sendiri itu berguna sebagai petunjuk awal dalam memprediksi kelakuan tanah yang memberikan gambaran mengenai perilaku tanah dalam berbagai situasi. Misalnya, selama konstruksi di bawah beban-beban struktural dan lain-lain. Jadi, memang tanah ini sedikit crowded juga ya, karena kalau kita tidak tahu kondisi tanah, kemudian kita tiba-tiba membangun suatu konstruksi jembatan, konstruksi bangunan kayak gitu. Nah, nanti yang susah kita. Karena kalau tidak tahu tanahnya bisa-bisa tidak sesuai dengan prediksi apa namanya kekuatan strukturnya kayak gitu. Jadi bangunan itu belum tentu hanya kuat di konstruksi strukturnya, namun juga harus kuat dalam menahan beban, dan itu kita harus melihat kekuatan dari si tanah kayak gitu ya. Jadi kondisi tanah itu memang semuanya digunakan, entah di konstruksi jalan, kemudian di konstruksi apa namanya, konstruksi jembatan juga ya kayak gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, lanjut kepada klasifikasi tanah berdasarkan struktur. Nah, untuk klasifikasi tanah berdasarkan struktur, maaf, berdasarkan tekstur, saya ulangi. Jadi untuk klasifikasi tanah berdasarkan tekstur, ini ada segitiga ini ya. Jadi ada segitiga lempung, kemudian segitiga pasir, dan ada segitiga lanau. Kalau untuk dalam bahasa Inggrisnya, lempung clay, lanau silt, dan juga pasir adalah sand, kayak gitu. Nah, dari segitiga ini nantinya kita akan mengklasifikasikannya. Jadi, bagaimana kita bisa tahu? Ya, kita harus tahu dulu nilai dari lempung, kemudian dari lanau, dan juga presentase nilai dari pasir, kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, tekstur tanah sendiri adalah keadaan permukaan yang bersangkutan. Jadi, bersangkutan tentang tanahnya ya. Kemudian tekstur tanah itu akan dipengaruhi oleh ukuran tiap-tiap butir yang ada di dalam tanah. Selanjutnya, pada gambar di atas tadi, di segitiga tekstur tanah, klasifikasi tanah di awal, pada gambar di atas itu membagi tanah dalam beberapa kelompok berdasarkan ukuran butirannya. Jadi kita nanti akan mengenal ukuran butiran ya dari tanah sendiri. Itu yang pertama adalah pasir, diameternya adalah 2 sampai 0,05 mm. Kemudian lanau atau silt, diameternya 0,05 sampai 0,002 mm. Dan
pertama apa dan yang terakhir mohon maaf, lempung atau clay diameternya kurang dari 0,002 milimeter. Jadi ternyata nggak cuma benda yang besar-besar ya. Ternyata untuk eh, tanah sendiri itu ada ukuran butirnya kayak gitu. Oke, jadi mengingat kenapa tanah punya ukuran, jadi tanah sendiri itu nggak cuma tanah gitu ya dengan ukuran ini, tapi dia di dalamnya juga ada apa namanya udara, kemudian ada kandungan air kayak gitu. Dan ini merupakan kelas tekstur tanah. Kelas tekstur tanah mulai dari pasir sampai liat. Kemudian untuk persentasenya dari pasir sendiri, selanjutnya ada persentase dari lempung dan persentase dari lanau. Ini merupakan tabel acuan yang nantinya kita gunakan dalam menentukan titik di segitiga tekstur tadi, tekstur tanah. Oke, ini saya langsung masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal saya bacakan, apabila distribusi ukuran butir tanah A itu adalah 30% pasir, kemudian ada 40% lanau dan 30% butiran dengan ukuran lempung, klasifikasikanlah tekstur tanah yang bersangkutan. Nah, kita langsung mengaplikasikan ke segitiga tersebut dengan catatan yang pertama, si pasir. Pasir di sini garisnya dari angka 30 ya, karena memang diketahuinya 30% untuk maaf, presentasenya si pasir. Jadi 30 kita tarik garis sesuai dengan garis yang ada di segitiga, kita tarik garis ke tengah. Pun juga dengan lanau yang sesuai dengan ketentuan contoh soalnya ada 40%. Dan yang terakhir ada lempung. Lempung itu 30%. Jadi tinggal tarik garis ke tengah ya. Ini untuk lanau, mohon maaf. Untuk lanau, kemudian lempung 30%. Nah, di tengah-tengahnya ini muncul titik tiga, apa namanya? Mohon maaf. Titik berapa ini? Mohon maaf, titik kuning. Nah, di titik kuning itu di tengah masuk ke kondisi tanah liat berlempung. Jadi dengan cara seperti yang ditunjukkan dengan arah panah, dapat dikategorikan untuk tanah A itu masuk tanah liat yang berlempung. Itu. Nah, saya langsung sesi tanya jawab ya untuk yang contoh soal yang pertama sebelum saya melanjutkan ke AASTO. Nah, teman-teman ada yang ditanyakan enggak terkait piramida ini? Ataukah ada yang masih kurang jelas? Bagaimana? Tidak, Bu. Tidak ada? Oke. Untuk yang lain, Yongki tidak ada? Bisa Pas, dengar Bu. sih. Pas dulu? Oke, baik. Saya langsung lanjutkan ke materi yang klasifikasi ASTO ya. Oke, ini, oh ya, ini evaluasi. Nah, kalau misalkan ada gambar seperti ini, saya mau tanya sih ke teman-teman, untuk tanah lempung, presentase tanah lempung, ini berarti ada di angka berapa? Ada yang bisa? Silakan. Untuk tanah lempung. 55. Oke, Yongki ya tadi ya. Oke, benar Yongki, terima kasih. 55. Kemudian kalau untuk tanah lanau, Ada 20%. oke, berarti good. Selanjutnya untuk tanah pasir, persentase pasir berapa? 25%. 25, Bu. Oke, 25%. berapa? 25%. Iya, benar, good. 25% ya. 25%. Oke. Kemudian titik tersebut bertemu di mana sih? Lempung. Di Di tanah Lempung. lempung, Bu. Oke, good. Yongki, terima kasih ya. Oke, jadi untuk segitiga yang ini berarti dia masuk ke tanah, kasih tanah Berlempung. Lempung gitu. Oke, saya masuk ke USCS dan AASTO. Namun kita untuk hari ini berhenti di AASTO dulu ya, belum sama USCS karena untuk AASTO sendiri masih perlu pemahaman yang lebih mendalam, mengingat tabelnya itu ada banyak gitu ya.
Oke, yang pertama, klasifikasi tanah dengan sistem USGS dan ASTO itu menggunakan dasar yang sama, yaitu dari ukuran butir dan plastisitas tanah. Nah, plastisitas tanah ini berarti kita berhubungan dengan indeks plasticity ya, kalau bahasa Inggrisnya, atau biasa kita singkat dengan PI. Nah, kita kemarin sudah belajar di yang sebelumnya, masih ingat enggak kita ngitung apa aja kalau untuk plastisitas? Ada batas susut, PLT. iya, batas susut, kemudian ada apa? LL ya, LL apa? Batas Ya, LL. cair. Batas set. Oke, pintar Kak Tudus. Oke, jadi itu nanti kita perlu menggunakan itu untuk mengklasifikasikan AASTO. Oke, selanjutnya yang kedua. USGS dan AASTO itu memisahkan tanah ke dalam dua kategori tanah. Yang pertama, tanah berbutir kasar atau coarse grain, kemudian tanah berbutir halus atau fine grain. Nah, ini perbedaan untuk USGS dan AASTO. Jadi kelihatan banget ya perbedaannya yang tertulis di tabel. Jadi untuk yang pertama, tanah dikatakan berbutir kasar apabila kalau untuk yang USGS sama-sama lolos AYAKAN 200, namun ketentuannya USGS kurang dari 50%. Kalau untuk AASTO kurang dari 35%. Kayak gitu. Selanjutnya, AYAKAN yang dipakai untuk memisahkan pasir dan kerikil itu yang USGS Ayakan nomor 4 dan AASTO Ayakan nomor 10. Nah, ini aware juga buat kalian bahwasanya kalau untuk mekanika tanah 1 kita nanti lebih ke materinya ya. Tapi kalau untuk mekanika tanah 2 nanti kalian kan akan turun ke lab untuk praktikum. Nah, nanti perlu hati-hati, kehati-hatian. Ini maunya nanti AASTO atau USCS. Jadi kalau misalkan dia nanti USCS berarti yang digunakan Ayakan 4 dan juga AASTO dipakai yang nomor 10. Kayak gitu ya. Gimana teman-teman? Gitu ya? Oke. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, baik, Bu. Ya, Bu. Ah, Oke, saya lanjutkan untuk yang ketiga, perbedaan tanah ada yang gravel, sandy, silty, dan clayly soil. Jadi untuk USGS dibedakan secara jelas, jadi nanti akan ada istilah-istilahnya yang muncul, dan untuk AASTO itu tidak dibedakan. Dan yang keempat, klasifikasi tanah organik ada OL, OH, PT. Jadi makanya di USGS itu dijelaskan secara lebih mendetail daripada di AASTO yang tidak diberikan. Dan yang terakhir, arti dari simbol tanah untuk USGS melihat penjelasan ya dan yang AASTO tidak. Jadi secara garis besar untuk klasifikasi pembacaan klasifikasi tanah sendiri untuk yang AASTO itu saya rasa lebih mudah daripada yang USGS, namun sama-sama nanti kita belajar bareng gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk tabel sistem klasifikasi tanah AASTO. Jadi ada dua tahapan ya, karena tadi sudah ada penjelasan bahwasannya lolos Sayakan 200 dengan ketentuan 35% atau lebih dari 36%. Mengingat tadi untuk yang di tabel tadi ya, di sini menjelaskan untuk AASTO lolos Sayakan 200 tapi kurang dari 35%. Kayak gitu. Nah, ini untuk gambar lebih besarnya untuk yang kurang dari 35%. Dan yang ini untuk yang lebih dari 36%. Kayak gitu. Kemudian masuk di apa namanya klasifikasi umumnya ya. Ini untuk yang AASU tadi. Nah, ini digunakan untuk nantinya kalian menjelaskan eh, di kesimpulannya. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan tugas, jangan cuma sampai berhenti, oh ini masuk ke LL sekian, PI sekian, A sekian. Nah, A sekian itu kayak ini ya, yang muara akhir ini, misalkan di sini ada A4, A5, dan seterusnya. Itu artinya apa? Kalian harus menjelaskan sesuai dengan yang di sini. Gini. Ada A1, berarti batu pecah, kerikil, dan pasir. Kemudian A3 itu untuk tipe materialnya itu pasir halus dan seterusnya. Kayak gitu maksud saya. Gitu ya. Oke. Ini masih sama kelanjutannya tadi untuk tanah Lanau Lempung A4 dan sekian.
Kemudian ini untuk gambarnya. Jadi nanti indeks plastisitas dan juga batas cair ditentukan dulu apa namanya nilainya berapa. Kemudian nanti tarik garis. Kalau untuk indeks plastisitas dari kiri, kemudian tarik garis ke kanan. Namun kalau untuk batas cair, tentukan dulu titiknya dari bawah, kemudian tarik ke atas. Jadi pertemuan titik itu merupakan nilainya A, A berapa gitu maksud saya. Ini kalau misalkan menggunakan kita masuk ke evaluasi ya, Kak gitu ya. Nah, untuk Ya, Bu. USCS saya lanjutkan penjelasannya next di kelas ya, gitu. Oke, saya izin stop share, kemudian langsung masuk ke quizisnya ya.